Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih di channel Jario Story Official, teman-teman ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang dunia berjualan, teman-teman ya, dunia usaha ataupun dunia bisnis ya. Jadi ini kita bahas ya 10 cara ya bersaing sehat dalam bisnis di era digital saat ini, teman-teman ya. Jadi ketakutan akan kegagalan bisnis ya bisa ataupun dapat membuat siapapun dapat melakukan apa saja ya demi menyelamatkan bisnis ya, tapi pastikan kita melakukan dengan cara yang sehat, teman-teman ya. Jadi ini berikut ya, ada cara bersaing sehat dalam bisnis ya, yang setelah saya cari-cari dan saya pelajari, teman-teman. Itu langsung saja yang pertama. Yang pertama itu teman-teman gunakan kekuatan media sosial, teman-teman ya. Jadi cara pertama yang bisa bersaing sehat dalam dunia bisnis tentu saja memanfaatkan media sosial, teman-teman. Ya contohnya misalkan Twitter, Instagram, TikTok, teman-teman yang sedang booming sekarang, Facebook juga. Ciptakan ataupun buat konten-konten yang sesuai dengan produk-produk kita, teman-teman, ataupun kebutuhan target pasar kita, teman-teman, sehingga ya para pelanggan kita itu tertarik ya untuk follow akun kita ya, ataupun bisa mendapatkan pembeli-pembeli langganan-langganan baru ya, teman-teman ya. Jadi jangan hanya fokus pada promosi, teman-teman. Manfaatkan juga media sosial ya untuk berinteraksi langsung dengan para konsumen ya, dengan membalas komentar-komentar mereka ataupun merepost konten-konten yang men-tag akun bisnis kita, teman-teman ya. Dengan cara ini ya, konsumen itu ataupun customer akan merasa diperhatikan dan dihargai, teman-teman. Jadi teman-teman, itulah dia yang pertama. Yang kedua, itu maksimalkan digital marketing, teman-teman. Ya, jadi untuk melengkapi penggunaan media sosial, tentu teman-teman juga bisa memaksimalkan penggunaan digital marketing sebagai strategi promosi ya, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa memakai jasa agen digital profesional ya, seperti banyak itu, teman-teman. Boleh teman-teman cari ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, manfaatkan teknologi dan transaksi bisnis, teman-teman ya. Jadi teknologi menjadi hal yang sangat wajib diadopsi dan oleh setiap pebisnis di era sekarang, teman-teman, ataupun era digital ya. Karena itu teman-teman harus bisa memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempermudah operasional bisnis ya. Salah satunya, teman-teman, dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan transaksi bisnis, misalkan dengan menyediakan banyak metode pembayaran ya, agar pelanggan itu bisa membeli produk teman-teman itu dengan mudah dan praktis, teman-teman ya. Ya boleh teman-teman misalkan menyediakan metode COD, banyak tuh Kak yang platform-platform yang menyediakan metode-metode cara pembayaran COD ataupun langsung pembayaran langsung, boleh teman-teman ya, banyak itu Kak. Jadi teman-teman harus melakukan itu, teman-teman. Yang keempat, teman-teman, terus lakukan inovasi ya. Jadi di era digital saat ini, inovasi menjadi kunci yang sangat penting untuk tetap kita bertahan dalam persaingan, teman-teman. Segalanya bergerak dengan sangat cepat, teman-teman. Jadi sudah seharusnya teman-teman juga bergerak cepat dan terus melakukan inovasi untuk agar menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jika teman-teman tidak melakukan inovasi, bisa saja bisnis teman-teman terancam dan tidak bertahan karena kalah dari para kompetitor, teman-teman ya. Itu dia yang keempat. Dan yang kelima itu adalah, teman-teman, berikan selalu pelayanan yang terbaik, teman-teman ya. Pelayanan terbaik itu tidak kalah penting dalam menjalankan bisnis di era digital, teman-teman ya. Memberikan pelayanan terbaik bisa menjadi salah satu cara untuk menarik hati para konsumen ataupun customer dan membuat para pelanggan itu loyal, teman-teman ya. Tentunya selain melihat kualitas produk, konsumen juga ataupun customer juga akan senang dengan pelayanan kita yang baik, teman-teman ya. Ini bisa menjadi keunggulan bisnis teman-teman dibanding kompetitor, teman-teman ya. Jadi itu dia, teman-teman. Yang keenam, gunakan website yang menarik. Itu teman-teman ya. Kalau di era digital ini, teman-teman memerlukan media yang menarik untuk melakukan promosi. Nah, dengan website bisnis teman-teman akan terlihat lebih profesional dan menarik perhatian, teman-teman. Website bisa menjadi media untuk melakukan branding sekaligus pengenalan produk bisnis, teman-teman. Tampilan yang menarik itu membuat customer senang berlama-lama dalam website, teman-teman ya. Jadi itu dia, teman-teman. Jadi website itu juga penting bagi para penjual ataupun pebisnis di era sekarang, teman-teman ya, termasuk saya sendiri sih, teman-teman. Kemudian
Yang ketujuh teman-teman, itu adalah tampilan yang mobile friendly ya, teman-teman ya, ataupun yang bersahabat ya. Jadi hampir semua orang memiliki ponsel teman-teman ya. Jadi mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua, penggunaan ponsel juga bisa menjadi strategi yang bagus untuk melakukan promosi. Pastikan teman-teman membuat konten yang teman-teman buat itu sudah bersifat mobile friendly ya, ataupun gampang dilihat ya, istilahnya enak dilihat teman-teman di smartphone teman-teman, sehingga bisa dilihat dengan baik melalui ponsel teman-teman. Ini akan membuat promosi makin efektif karena pasti orang-orang akan lebih sering berselancar di media sosial memakai ponsel teman-teman dibanding laptop teman-teman ataupun PC teman-teman ya. Kemudian yang kedelapan itu tunjukkan keunikan pada produk teman-teman ya. Jadi untuk bisa bersaing sehat dalam bisnis, teman-teman bisa fokus pada produk yang teman-teman jual. Tunjukkanlah keunikan produk tersebut ya, ataupun ciri khas produk-produk teman-teman ya, agar konsumen itu tertarik untuk membelinya teman-teman ya. Perbedaan produk yang berbeda dengan produk yang lain itu menjadi pembeda dari produk kompetitor teman-teman. Jadi meskipun banyak yang menjual produk yang sama atau yang sejenis, teman-teman punya keunikan yang menonjol ya. Jadi konsumen itu pasti akan lebih tertarik dengan produk kita dibanding produk kompetitor teman-teman ya. Jadi itu yang ke-8 teman-teman. Yang ke-9 itu analisis peluang adanya kolaborasi teman-teman. Jadi tidak selamanya persaingan berjalan sendiri-sendiri teman-teman ya, ataupun individu teman-teman. Jadi teman-teman justru bisa merangkul ataupun bekerja sama dengan kompetitor untuk berkolaborasi. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak teman-teman ya, baik kita dan yang bekerja sama dengan kita. Jadi kita punya peluang bersama-sama bertumbuh dan berkembang teman-teman. Kolaborasi juga merupakan ciri bahwa persaingan bisa berubah jadi kerjasama yang menguntungkan teman. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu pahami keadaan persaingan bisnis teman-teman ya. Jadi terakhir, Anda juga harus memahami situasi dan kondisi dalam persaingan bisnis. Teman-teman bisa melakukan dengan cara memeriksa keadaan pasar teman-teman. Perhatikanlah inovasi apa yang sedang dilakukan oleh kompetitor. Jadi kemudian lihat juga apa yang terlewat oleh kompetitor dan manfaatkan hal tersebut untuk menyediakannya lewat bisnis kita teman-teman. Itulah 10 cara ya bersaing sehat dalam bisnis di era digital yang bisa teman-teman lakukan ya. Pada dasarnya teman-teman harus mengikuti ritme kemajuan teknologi agar bertahan dalam dunia bisnis. Hal ini bisa dimulai dengan penerapan digital marketing dan pembuatan website. Jadi teman-teman, mungkin itulah teman-teman yang bisa saya share juga, yang telah saya pelajari juga, yang saya rangkum ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri juga ya. Dan saya akhiri dulu ya, dan nanti kita berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa di komen, di like, di share, dan di subscribe teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.